Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast. Hari ini kita ngobrol bareng lagi bareng aku Aini Arifah. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan ngobrol lagi dan pembahasannya tentang masalah kesulitan, ketakutan, trauma, atau shadow. Yang kemungkinan besar mungkin pernah dialami oleh sebagian besar orang, atau bisa dibilang dimiliki oleh setiap orang. Jadi check this out. Anyway, buat teman-teman yang baru dengerin iPod Podcast atau yang baru nemuin nih iPod Podcast hari ini, sekedar informasi buat teman-teman semua. Jadi kita biasanya ngobrol di iPod Podcast setiap hari Senin atau Jumat. Jadi di antara 2 hari itu insya Allah kita bakal ngobrol, tapi mungkin lebih banyak di hari Senin sih daripada Jumat. Jangan tanya alasannya kenapa. Dan di iPod Podcast ini biasanya kita akan lebih banyak ngobrolin tentang masalah-masalah mental health, relationship, dan social life. Jadi buat teman-teman yang baru nemuin iPod Podcast, yang baru ikut gabung dalam obrolan ini, aku harap kalian bisa enjoy ngobrol bareng kita di sini. Dan sekali lagi, ini self reminder, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Kita di sini ngobrol bareng dan kita belajar bareng. Jadi, ketakutan, kesulitan, trauma, shadow. Jadi sebenarnya topik ini tuh udah lama banget pengen aku obrolin di sini bareng teman-teman semua. Tapi aku kayak yang bingung gitu loh. Jadi sebenarnya topik ini tuh udah aku siapin buat episode pertama. Tapi udah aku tulis beberapa hal yang pengen aku omongin. Tiba-tiba kayak yang stuck gitu loh. Kayak nggak tahu selanjutnya bakal ngomong apa, bahas apa lagi gitu. Jadi aku bingung harus mulai lagi gimana. Akhirnya aku ganti topik. Dan topik ini tuh aku dapat kayak idenya tuh tiba-tiba muncul setelah aku dengerin lagunya Suga BTS. Ada yang tahu BTS? Wah, semuanya mungkin ada banyak yang tahu lah ya. ARMY ada di mana-mana, aku pikir. Dan ini salah satu lagu solonya Suga di album terbarunya mereka, Map of the Soul 7, yang judulnya Interlude Shadow. Jadi buat teman-teman yang udah pernah dengerin, kayak di liriknya tuh ada beberapa kata yang I wanna be star, I wanna be rap star, I wanna be rock star, I wanna be the king, dan lain-lainnya gitu. Dan di situ, di lagu itu, Suga mencoba untuk menjelaskan bahwa setiap dari kita, setiap dari manusia, pasti atau kemungkinan besar akan memiliki shadow dalam hidupnya. Seperti bayangan gelap, trauma, sebuah ketakutan, kesulitan yang kalau kita lihat di sekeliling kita, kalau kita lihat pelan-pelan ya orang-orang di sekitar kita mungkin akan nemuin beberapa di antara mereka atau sebagian besar dari orang-orang yang ada di sekitar kita pasti punya satu atau bahkan beberapa hal yang membuat mereka takut, membuat mereka kesulitan. Mereka sepertinya punya masalah atau bahkan punya trauma atas sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah mereka alami di masa lalunya. Mungkin contohnya ada yang trauma karena masalah keluarga, entah keluarganya yang broken home, ada kayak sering dengar orang tua bertengkar atau sebagainya ya. Mungkin ada juga yang trauma karena sebuah kecelakaan. Ada orang yang sampai parno banget ngelihat mobil, ngelihat pesawat misalnya, karena mereka pernah ngalamin kecelakaan dengan kendaraan itu. Ada juga orang mungkin yang punya trauma terhadap suatu hubungan, pertemanan kah, hubungan antar pasangan kah, atau juga ketakutan-ketakutan seperti fobia terhadap suatu barang, hewan misalnya, atau juga masalah-masalah lain kayak yang terlilit hutang, sulit dapat kerja, PHK, terus ada keluarga yang masuk rumah sakit dan sebagainya. Setuju kan ya, kalau setiap orang pasti punya masalah, setiap orang punya shadow dalam hidupnya sendiri-sendiri. Dan buat teman-teman yang udah ikut ngobrol beberapa kali di episode-episode kemarin, mungkin kalian bakal melihat Aini Arifah sebagai sosok yang cukup kesulitan dalam mencintai dirinya sendiri.
sampai belibet ngomong. Karena dia pikir dia kekurangan secara fisik dan punya kekurangan-kekurangan yang lain, akhirnya dia jadi bahan bully dan seakan-akan kayak nggak pernah puas setiap kali dia ngeliat kaca gitu, ngeliat cermin gitu. Dan jujur aku kayak ngerasa sangat buruk sekali di beberapa bulan yang lalu, seperti yang udah aku ceritain di episode kemarin, episode 4 ya. Iya gak sih? Iya kayaknya, pokoknya episode yang kemarin kan. Aku kayak ngerasa aku kejebak dalam suatu lingkaran. Dalam banget ngomongnya ya, tapi kayak ini beneran. Terus kayak yang aku lakuin cuma makan tidur, dan itu berulang-ulang. Terus rasanya kayak aku punya 0% motivasi setiap kali ngelakuin sesuatu. Sebenarnya ada banyak hal yang pengen aku lakuin gitu loh, tapi kayak aku gak punya cukup kepercayaan diri, terus lebih banyak cemas, ragu, takut, dan hal-hal itu kayak nahan aku setiap kali aku pengen ngelakuin sesuatu. Dan jujur aku gak tahu apa yang harus aku lakuin, apa yang harus aku lakukan supaya aku sembuh dari itu, supaya aku kayak gak mikirin kecemasan dan keraguan aku, ketakutan aku gitu. Bahkan sampai di titik aku mikir bahwa melarikan diri adalah pilihan yang terbaik gitu. Pernah gak sih kayak terlintas waktu ada masalah besar, ada masalah yang sulit banget, kayak mikir mungkin mati aja gak apa-apa kali deh gitu. Pernah gak sih? Mungkin ada beberapa orang yang punya pemikiran yang sama, kayak tiba-tiba ada terpintas aja gitu bunuh diri gitu. Tapi untuk aku kayak ide-ide itu cuma kayak seliwer gitu loh, kayak nggak pernah ada niatan untuk terrealisasi. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang memutuskan untuk merealisasikan ide-ide seperti itu dengan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Halah, gitu aja bunuh diri gitu. Kadang ada orang yang komen kayak gitu. Dan untuk aku sendiri, aku memang tidak membenarkan keputusan seseorang untuk bunuh diri ya. Jelas kita muslim, aku muslim. Dalam Islam tidak memperbolehkan seseorang membunuh diri dengan alasan apapun, seberat apapun masalah yang sedang dihadapi. Dalam Islam, bunuh diri tidak diperbolehkan. Tapi menurut aku, untuk aku sendiri, bukan kapasitas aku untuk menjudge si saudara kita yang bunuh diri ini buruk atau gimana gitu. Kayak, atau bahkan ada beberapa orang yang memandang keluarga yang ditinggalkan kayak aneh atau bahkan dikucilkan gitu. Karena aku berpikir gini, setiap kesedihan itu nyata adanya. Setiap kesedihan itu nyata. Dan persepsi satu orang dengan orang yang lainnya terhadap masalah yang sama itu berbeda. Kalian paham kan maksud aku? Jadi kayak ada satu masalah, ada dua orang yang dihadapkan dengan masalah yang sama. Cara pemikiran dua orang ini jelas berbeda gitu loh. Jadi kita kayak gak bisa ngomong, alah masalahku jauh lebih besar, masalah kamu loh cuma gini gitu loh. Kita gak bisa ngomong kayak gitu, karena kita gak pernah tahu apa yang orang lain rasain dengan masalah yang dia punya gitu. Karena apa ya, kayak kita gak pernah tahu seberat apa beban yang dia pikul saat ini. Terus kayak seberapa putus asanya dia dengan masalah yang sedang dia hadapi. Bahkan masalah itu kita pikir sepele gitu, tapi nggak buat dia gitu. Sekali lagi kita nggak tahu apa yang dia rasain gitu. Dan untuk teman-teman yang akhirnya mutusin buat bunuh diri, apa ya, kayak aku pengen doain yang terbaik aja sih gitu. Dan aku kemarin juga sempet baca-baca kayak beberapa literatur, nggak literatur juga, beberapa link di browser ya. Menurut WHO, jadi bunuh diri ini termasuk penyebab kematian yang sulit dihentikan. Jadi kayak cara pencegahannya tuh kayak susah gitu, nggak tahu juga ya. Dan aku nemuin beberapa negara yang punya tingkat kematian karena bunuh diri yang paling tinggi, dan yang menempati posisi pertama itu Lituania.
Kalian dengar Lituania ngerasa aneh gak sih? Soalnya aku baru pertama kali dengar negara ini, terus aku kayak, ini negara apa, di mana gitu. Dan setelah aku cari tahu, ternyata Lituania ini salah satu negara di Eropa. Dan dia menduduki nomor 1 dengan kasus bunuh diri ini. Jadi setiap tahunnya ada 31,9% penduduk dari Lituania ini memutuskan untuk bunuh diri. Jadi 31,9% dari 100.000 penduduk ya. Terus lanjut di nomor 2 ada Rusia, nomor 3 Guyana, dan Korea Selatan. Mungkin kita nggak terlalu ngeh ya sama Lituania, Rusia, atau Guyana. Mungkin kalau bahas Korea Selatan kita kan jauh lebih istilahnya kenal lah ya, so kenal banget. Nggak, maksudnya kayak kita yang pernah suka sama, bukan pernah, yang suka sama K-pop, yang suka sama K-drama, suka make up mereka, atau bahkan kebudayaan Korea, pasti sedikit banyak udah kenal lah Korea gitu, Korea Selatan. Jadi penelitian yang dilakukan oleh WHO di Korea Selatan sendiri itu terjadi sekitar 26,9% dari 100.000 orang yang melakukan bunuh diri setiap tahunnya. Dan itu biasanya disebabkan karena depresi, karena pekerjaan, pendidikan, karir, dan keluarga. Dan ya kalau kita tahu ada beberapa artis Korea Selatan juga yang mutusin buat bunuh diri, dan kebanyakan di sana kasus bunuh dirinya itu karena menghirup karbon monoksida, bunuh diri secara minum obat tidur, gantung diri, dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, ngeri banget aku bahasnya. Dan ada juga yang mutusin buat lompat dari jembatan. Bahkan setelah aku baca juga, ada di Seoul, tepatnya di Seoul, ada satu jembatan namanya jembatan Sapo. Dan itu disebut sebagai jembatan maut. Karena saking banyaknya orang-orang yang mutusin buat lompat dari sana buat bunuh diri. Jadi dijulukin sebagai jembatan maut gitu. Saking banyaknya orang yang mutusin buat bunuh diri di sana gitu. Dan sekali lagi, aku nggak bisa menyalahkan keputusan saudara-saudara kita yang mutusin buat bunuh diri ini ya. Tapi karena kita Muslim, aku beragama Islam, aku bersyukur sekali dengan itu. Aku merasa beruntungnya aku beragama Islam, karena dalam Islam ada banyak sekali obat untuk setiap masalah apapun. Ada banyak obatnya gitu, entah masalah fisik maupun mental, itu banyak obatnya. Mulai dari baca Al-Quran, sholat tentunya, kayak baca sholawat, zikir, sedekah gitu. Ada banyak banget gitu. Dan kemarin juga ada teman-teman dari iPod. Ada teman iPod yang cerita tentang masalah dia. Jadi singkatnya, dia punya keluarga yang broken home, bisa dibilang kayak gitu. Jadi waktu dia masih kecil, dia nemuin kedua orang tuanya tengkar, terus kayak banting-banting barang gitu. Dia waktu itu masih kelas 1 SMP. Iya, kayak lupa aku. Aduh, maaf ya, aku lupa. Kayaknya kelas 1 SMP. Terus dia ngelihat orang tuanya bertengkar, dan saat itu tubuhnya kayak kaget gitu, dan responnya adalah tubuhnya kayak menggigil gitu, terus gemetar, keringat dingin gitu. Dan teman iPod kita ini bercerita bahwa kejadian itu terjadi sekitar tahun 2010. Jadi sebenarnya untuk saat ini dia sudah lupa, atau bahkan kayak ya udah gitu, peristiwa itu terjadi di masa lalu dan dia udah mulai menjalani hidupnya dengan lebih baik. Tapi sampai saat ini, setelah 10 tahun kemudian ya, kan bisa dibilang udah jalan 10 tahun kan ya, ternyata kejadian di 10 tahun sebelumnya itu kejadian dimana ketika dia masih kelas 1 SMP dan melihat kedua orang tuanya bertengkar, itu ngebuat dia trauma. Dan sampai saat ini setiap kali dia dengar kedua orang tuanya bertengkar,
entah kecil maupun besar, atau bahkan dengar suara barang jatuh aja, respon tubuhnya sama seperti 10 tahun yang kemarin. Jadi tubuhnya menggigil, terus gemetaran, pucat, dan keringat dingin gitu. Jadi kayak itu jadi trauma buat dia gitu. Dan aku kemarin juga sempet kayak lihat ada beberapa video dari dokter psikolog. Jadi beliau di situ menjelaskan bahwa dalam otak manusia itu ada bagian yang buat nyimpan memori gitu. Jadi biasanya memori-memori yang mengesankan, jadi kayak punya kesan yang mendalam. Jadi nggak melulu tentang hal yang bahagia-bahagia, tapi juga hal yang menyedihkan. Itu biasanya akan tersimpan dalam bagian otak itu, dan karena itu ngasih kesan yang banget gitu ya, istilahnya kayak berkesan banget, itu nggak bisa cepet hilang gitu loh. Jadi kayak nempelnya itu lama. Jadi sebenarnya untuk trauma sendiri itu nggak bisa sepenuhnya hilang. Akan ada masa-masa dimana kita bakal ingat dengan hal-hal yang ngebuat kita takut, ngebuat kita trauma. Dan aku merasa aku sedikit banyak bisa mengerti tentang perasaan teman iPod kita. Karena bisa dibilang aku mungkin pernah merasakan hal yang sama, tapi aku belum bisa cerita di sini detailnya gimana. Dan dari situ aku sadar kalau aku dengan trauma aku itu satu. Kalian ngerti kan maksud aku? Kayak aku adalah trauma aku, dan trauma aku adalah aku. Jadi sebenarnya aku dan trauma ini berada dalam satu tubuh yang sama. Meski kadang kita sering selisih gitu. Jadi kayak, kenapa sih aku harus trauma dengan hal ini? Kenapa sih trauma ini gak bisa hilang gitu? Tapi gak peduli seberapa besar kerja keras aku, usaha aku buat ngelupain itu, kayak trauma itu tetap selalu datang lagi, karena mau gak mau dia juga bagian dalam hidup aku. Mudah kan ya dipahami kan ya. Jadi dokter itu juga bilang bahwa akan jauh lebih mudah ketika kita mau menerima. Jadi bukan lagi tentang menghapus atau melupakan bayangan kita, melupakan shadow yang ada dalam hidup kita. Karena balik lagi itu adalah bagian dari diri kita, itu gak bisa dilepasin gitu aja dari diri kita. Jadi akan lebih baik kalau kita mau menerima shadow itu, kita mau menerima bayangan itu, dan aku pikir kita juga butuh keberanian yang besar untuk ngelakuin itu. Kita gak akan bisa melarikan diri. Semakin kita tumbuh, bayangan kita akan semakin besar, shadow kita bakal semakin besar, tantangan kita bakal semakin besar, dan bayangan akan terus ngikutin kita seiring dengan cahaya yang kita dapat. Dan apapun masalahnya, coba kita pikirin bahwa kenyataannya hidup kita bukan sepenuhnya milik kita, tapi hidup kita juga bagian dari hidup orang tua kita, hidup kita juga bagian dari orang-orang sekitar kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau kita sedih, orang-orang ini juga bakalan sedih gitu. Kalau kita nangis, orang-orang ini bisa jadi lebih nangis daripada kita. Dan kalau kita sampai ngambil keputusan nekat seperti bunuh diri tadi, pikirkan bagaimana menderitanya orang-orang yang hidupnya juga bagian dari hidup kita gitu, yang hidup kita juga bagian dari mereka gitu. Sekali lagi, ini emang bukan hal yang mudah buat dilakuin. Teorinya gampang banget, tapi emang melakukannya nggak segampang teorinya gitu. Tapi kita harus ingat, selamanya 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, kita harus mengubah salah satu angkanya. Ya, sekali lagi itu gak gampang. Tapi apapun masalahnya, kalau nanti ada masalah ke depannya, hal pertama yang harus kita lakuin adalah coba buat menjauh dari orang-orang. Karena gak banyak orang yang bisa mengendalikan dirinya. Coba untuk menjauh dulu dari orang-orang. Menjauh di sini
Karena kadang setiap kali ada kesulitan, kita ngerasa marah sama diri sendiri, marah sama sekitar, kadang mood kita berantakan. Dan kalau kita ada kumpul bareng teman-teman, kayak bisa jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa ini dapat semprotan. Kita semprot sama kata-kata yang pedas dan akhirnya nyakitin mereka gitu. Kita coba deh menyendiri dulu, ada di kamar gitu, marah-marah deh ke cermin gitu kan. Itu lebih baik daripada marah-marah ke orang lain yang nggak tahu apa-apa terus nyakitin mereka. Terus setelah itu introspeksi. Kita harus cari tahu dulu yang salah di mana, terus apa yang sebaiknya kita lakuin. Coba tenang, menguasai diri dulu, baru nanti kalau udah emang lebih tenang lagi, kita coba cari teman terdekat kita buat kita cerita gitu. Menurut aku itu salah satu hal yang penting. Setiap ada beban pikiran, setiap ada sesuatu yang mengusik pikiran kita, alangkah lebih baik kalau kita coba keluarin itu dengan bercerita kepada orang-orang yang kita percaya. Karena sadar atau enggak, sebenarnya setelah kita cerita, itu kayak ada sebagian dari masalah kita kayak lepas gitu loh, kayak lega, ada kesan-kesan lega gitu. Dan aku biasanya sering gitu ngelakuin itu. Ada satu orang yang aku percaya banget, dan aku biasanya ceritain semua hal ke dia, meski sebenarnya ada privasi juga yang gak aku ceritain. Dan teman-teman coba buat ngelakuin hal yang sama, menurut aku itu bakal ngebantu banget. Dan itu alasan kenapa aku sering bilang juga di iPod ini, buat teman-teman yang pengen cerita, mungkin ada yang baca description box. Di situ aku selalu bilang, ayo berteman, sharing pengalaman, dan ngobrol bareng di Instagram dan email aku tuliskan di bawah. Jadi aku berpikir bahwa kesedihan itu suatu yang harus di-share gitu. Bukan buat bangga-banggain kesedihan ya, tapi biar lebih lega aja gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin emang gak tahu tujuan ceritanya kemana, belum ada teman yang bisa dipercaya dan sebagainya, kalian bisa cerita ke aku, kalian bisa DM ke aku, diketik ya iyalah DM diketik. Atau bisa juga dari kirim lewat email, bisa berupa audio atau video. Aku akan dengan senang hati mendengar semua cerita-cerita kalian, karena aku kayak gak pengen kalian sedih sendiri. Kalian gak sendirian, kalian ada aku ada di sini untuk kalian. Syailah. Enggak, aku serius, aku bener-bener serius. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian. Kalian bisa share pengalaman kalian ke aku. Jadi kayak kita kan gak saling kenal nih, jadi santai weh gitu. Kalian gak perlu khawatir aku bakal jelek-jelekin kalian di belakang gitu, ngerti gak sih maksud aku? Jadi kalian bisa kirim cerita itu secara anonim deh, gak apa-apa tanpa nama, atau ya tanpa nama gitu kan. Jadi aku kayak gak tahu ini siapa sebagai gitu. Tapi kalau kalian emang mau share pengalaman kalian terus pengen dibahas juga di iPod sini, aku akan sangat berterima kasih, karena bisa jadi itu kan juga ngasih pelajaran buat teman-teman yang ikut ngobrol di iPod podcast ini. Jadi setelah curhat, biasanya kita bakal nemuin kayak saran-saran dan solusi dari teman yang kita curhatin ini. Dan dari saran-saran itu kita coba evaluasi lagi dengan pendapat kita. Terus kayak ambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginin, sesuai dengan hati nurani kita, lalu eksekusi hal itu. Jangan pernah takut. Tentu itu gak mudah. Menerima bayangan, menerima kesalahan kita, kesulitan kita, itu bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti gak bisa gitu. Kita bisa belajar bareng lagi. Dan kita emang bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Anyway, mungkin iPod ini agak telat ya uploadnya, karena dari tadi pagi tuh udah mulai nge-record kan. Tapi di depan rumah sekali lagi masih ada renovasi rumah gitu. Jadi bapak-bapak yang renovasi suka nyetel, suka masang musik dangdut keras-keras. Jadi kalau aku mau nge-record pagi itu nggak bisa, karena dangdutnya itu suara lagu dangdutnya kayak nyampe banget ke kamar gitu loh, sampai ya keras gitu. Ternyata lagunya keputar sampai sore.
aku bingung harus nge-record kapan, dan aku baru bisa selesai nge-record sekarang dan langsung aku share ke kalian. Jadi agak telat, mohon maaf ya. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol lagi hari ini. Aku seneng banget bisa bahas topik ini, karena ini topik yang seperti yang aku bilang tadi, ini sebenarnya topik yang aku pengen bahas di episode pertama, tapi baru kebahas ke episode yang kelima ini, tapi gak apa-apa. Setidaknya list aku udah kesampaian. Terima kasih sudah mau ngobrol lagi hari ini. Selamat Selasa. Selamat Senin. Oh, Masya Allah. Karena lockdown udah lupa tanggal, lupa hari, lupa waktu. Selamat hari Senin. Tetap teman-teman di rumah aja, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Aku selalu berdoa semoga kita dalam lindungan Allah, dan semoga virus corona ini cepat selesai ya di Indonesia, cepat selesai di dunia. Aku pengen dunia kita kembali sembuh, bumi kita kembali sehat-sehat aja. Terima kasih untuk obrolannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.